Oke, selamat malam. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Mas Bro nggak bosan-bosan untuk memberikan info-info yang bagus-bagus untuk kalian. Bersabar, ini fase akan bulan, nanti akan saya kupas di sini. Kalian harus sabar, jangan terkecoh dengan manipulasi. Saat ini kuartal 3 sudah dimulai, sudah tanggal 3 Oktober, maka akhir tahun puncak sudah dekat. Tapi kalian tetap dior, riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi. Mas Bro di sini tidak tanggung jawab atas kerugian kalian, semua ditanggung penumpang. Apapun investasi selalu ada risiko, apalagi kripto sangat berisiko tinggi ya. Sebelum kita bahas PP dan koin yang lain-lain, saya selalu di dalam grup memberikan info-info koin yang nggak ngasal, tidak sembarangan. Koin sangat bahaya ya, seperti yang sudah di koin-koin yang punya real project. Paling tidak kalau kita masuk sangkut bisa ditunggu akan pump lagi. Kalau banyak kan orang kan kena sales-sales koin-koin baru, nggak usah dibilang kalau BNB, ETH, Solana ya, kemudian ada Link, ada AVAX ya, ada koin Mantre, pokoknya banyak koin di dalam Sabahas yang memang real project dan investornya terlacak pada akumulasi. Itu koin-koin yang kalian beli. Jangan ngasal koin yang sembarangan, sangat berbahaya. Untuk koin baru selalu saya kasih yang real project. Kalau di Solana banyak sekali sekarang koin bong, sudah benar-benar kobongan. Maaf saya kalau ngomong apa adanya, pahit saya katakan pahit, manis saya katakan manis. Sekarang bong rankingnya sudah tahu kemana ya, udah berat. Kemudian ya bukan berarti nggak naik, si bull market naik semua, tapi akan kemana arahnya, mau naik berapa kali lipat. Kalau PP sudah nggak bisa disangka lagi dan menjadi raja meme coin saat ini, saya rasakan bisa menggeser SHIBA dengan mudah. Kalau Doge mudah-mudahan ya, karena berita juga akan di ETF kan juga. Dan kemudian untuk Doge Whip, coba saingan PP sudah longsor semua. Doge Whip rankingnya sekarang masuk ke 98, sebentar lagi terlempar dari top CMC. Jadi nggak semua koin akan pump ya, hati-hati. Jadi dan selalu saya kasih skenario di sini, ketika ada koin baru presale jangan masuk, mending kayak kemarin itu koin XPL, saya masuk di dasar di 8.000, belum listing di mana-mana kita masuk. Kemudian pas euforia FOMO di listing, dibayangin di mana-mana, harga terbang tinggi, kita sudah gunting dan kita nunggu lagi harga dasar. Saat ini saatnya masuk. Saya yakin pertama naik, kemudian turun, banyak jual airdrop dan nanti akan naik kembali ya. Kalau PP sudah akan menjadi bermasa panjang, nggak ada presale, airdrop, pra penjualan, tetek mereka nggak ada. Ini betul-betul desentralis, murni tanpa filter dan koin displasi, aman saja, akan bermasa panjang. Di sini ada GZ. Coba kita lihat BNB yang saya pernah challenge tadi, sudah saya sebutkan juga, ditantang cari uang yang saya modal besar supaya nggak risiko tinggi, yang cuannya agak lumayan. Di mana Mas Bro? Saya bilang di BNB. Saya hanya mengatakan 9 juta saja, saya nggak mau bermuluk-muluk. Apa yang terjadi? Sekarang 18 juta lebih untuk BNB. Ini betul-betul koin yang luar biasa, dan GZ selalu memberikan kesempatan investornya untuk menjual di harga tinggi. Dan saya selalu juga orang-orang yang nggak ngerti project, daripada pusing milih-milih project, mendingan koin-koin yang berbasic DEX ya, akan terbawa dengan koin dedengkotnya yang terbang. BNB sekarang membawa terbang koin cake, pancake swap, gila-gilaan naiknya. Dan selalu saya sebutkan, ada pancake swap, ada Uniswap yang punya ETH, ada Jupiter yang punya Solana. Kalau cinta dengan koin Solana, mending tangkep beli Solananya sekalian. Yang kedua, Fan pun ini meroket lagi, udah saya bilang dari kemarin. Kemudian Jupiter itu yang ada di jaringan Solana. Kemudian yang di jaringan Ethereum, mending sikat Ethereumnya. Kemudian PP, Immutable, Polygon itu bisa. Ya, saat ini yang terbang dulu adalah BTC yang kemarin 1 miliar dolar ya, sudah terdeteksi kemarin 2 hari kemarin si Tether mengumumkan masuk BTC 8.888 BTC dengan total nilai 1 miliar dolar. Itu membuat market pump, bukan yang lain-lain dari Tether itu. Kemudian paus-paus yang lain ikut berbondong-bondong masuk, jadilah bull run ya.
tenang saja, yang belum naik nanti ada waktunya bergantian. Sekarang koin-koin yang berbasis blockchain dulu yang kapitalisasi besar seperti Solana, Ethereum, BNB. Dan saya kasih tahu juga untuk orang-orang yang duitnya banyak, nggak usah terlalu serakah, mending aman masuk di Ethereum ya. Nggak usah main meme coin yang ngasal, meme coin hanya PP saja. Ada 6 sinyal. 6 sinyal si Raoul Pal yang menunjukkan kripto akan meledak di awal tahun 2026. Awal tahun 2026. Artinya apa? Kita jangan gegabah, kita harus betul-betul riset sendiri, hati-hati. Setiap akhir tahun, entah tahun kapan, kemarin tahun 2024, yang terjadi apa? Yang setiap akhir tahun, paus itu butuh untuk tutup buku, untuk THR, bonus tahunan, bayar pajak. Logikanya akhir tahun itu pada jualan. Kita harus ikut jualan. Kalau toh nanti berlanjut tahun 2026, apa yang terjadi? Kita main scalping aja di grup, seakan dirubah jadi grup trade. Tadi ada info lagi dari dari si Powell, 100% bulan ini tanggal 28 akan pangkas lagi suku bunga yang kedua. Mendukung fundamental untuk bull ya. 6 sinyal Raoul Pal yang menunjukkan kripto akan meledak di awal tahun 2026 dimulai dari sekarang menurut analis makro terkenal dan CEO global makro investor Raoul Pal. Siklus pasar cryptocurrency kali ini bisa melampaui siklus 4 tahunan tradisional dan mencapai puncaknya pada kuartal pertama di tahun 2026 di Januari. Itu yang info yang ada. Dalam analisnya, Pal menjelaskan bahwa kombinasi antara dinamika siklus bisnis global, tekanan politik, dan arus masuk stablecoin mengindikasikan pasar sedang bersiap menuju fase parabolik terakhir. Ya, dan ini siklus 10 tahunan super cycle siklus. Satu, ada 6 tadi saya sebutkan. Yang satu adalah pasar kripto masih dalam ruang tunggu. Sabar, kita dalam menunggu ya. Pal menyebutkan saat ini pasar berada dalam fighting room. Kita menunggu atau ruang tunggu sebelum memasuki fase harga ekstrim ataupun terbang yang tinggi. Hal ini didukung oleh indikator makro seperti Business Cycle Score yang menunjukkan masih adanya ruang bagi likuiditas untuk meningkat dalam waktu dekat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah kesabaran adalah kunci. Jalur sudah jelas. Ya, paham? Pal menekankan bahwa walaupun tidak akan ada pergerakan yang sempurna tiap hari, arah jangka menengah hingga panjang pasar sudah cukup jelas. Menurutnya investor harus belajar bersabar karena setiap fase dalam siklus kripto memiliki karakteristik berbeda. Kemudian yang ketiga adalah ketegangan politik AS jadi pemicu pullback sementara. Langsung yang keempat adalah stablecoin inflow di Binance capai 2,75 triliun. Ini indikator akan bull, kawan. Kemudian 5, altcoin seperti Solana, Sui, Dogecoin, PP bersiap-siap untuk melejit. Yang terakhir yang keenam, pola siklus tahun 2025 mirip tahun 2017. Si Pal juga membandingkan siklus kripto saat ini dengan tahun 2017 ketika Bitcoin melonjak lebih dari 1.255% dan ETH naik 300 kali lipat hanya dalam waktu setahun. Ini menyebut situasi ini sangat mirip dengan 2017 dan pelemahan dolar AS mendukung potensi siklus yang lebih panjang dari biasanya. Jika sejarah berulang lagi, maka tahun 2026 di awal tahun bisa menjadi puncak pasar kripto dengan kemungkinan lonjakan besar di seluruh ekosistem aset digital. Jelas gamblang ya. Kita akan lihat sekarang bagaimana PP ya sudah masuk ke 70 triliun market cap-nya. Kita akan lihat koin-koin yang mana yang lagi pump tinggi. Bitcoin yang bilang mau longsor-longsor apaan? 9,41% dalam 1 minggu. Dan kenaikan ETH 14,12%, 74 juta sekarang. Mau apa?
Kemudian PNB 12.261.000, 18.261.000, luar biasa dengan kenaikan 17% dalam 7 hari. Ini sangat menarik ya. Shiba malah menurun, rankingnya di 22, harganya 0,20. Ini akan tersalib dengan si PP ya, akan tersalib ya. Mantle juga bagus, PP 0,16, sebentar lagi geser kedudukan Shiba. Near protokol juga terjadi lonjakan. Ini koin AI yang berbasis AI adalah Near protokol yang terbagus. Kita lihat koin-koin yang lain, bagaimana musuh-musuh PP sudah terlempar jauh dengan 0,3. Koin Bong dengan ranking 64. Top CMC dengan kapitalisasi tidak ada sepertiganya dari PP, hanya 26 triliun saja. Kemudian yang mengerikan lagi menurut saya ada koin Doge Whip dengan 98. Top CMC dengan market cap cuma 12 triliun, jauh sekali di bawah PP ya. Saya rasa PP akan menjadi koin the next Doge atau Shiba yang akan luar biasa. Dan kemarin untuk jangka pendek scalping sudah saya kasih tahu koin-koin yang langsung ngepam lebih dulu. Ada Mantle, Polygon ya, termasuk ada Cardano. Ini sangat cepat naiknya. Mungkin itu yang saya sampaikan di malam hari ini. Tetap semangat, tetap yakin. Sudah saya jelaskan sekarang yang harga akan cepat naik dan lagi harga di bawah. Ada PP, XPL ya, juga ada Funpun, Aster, banyak. Kalau bull market itu akan terbang semua dan akan dimulai bulan ini. Mungkin pertengahan bulan ini akan mulai memanas sampai akhir tahun, bahkan akan berlanjut tahun 2026. Dan tadi ada masukan ke Mas Bro, ada sudah positif 100% akan dipangkas lagi suku bunga di bulan ini ya. Saya rasa cukup. Mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk kalian semua. Namanya Mas Bro, manusia biasa seperti kalian, tentunya nggak sempurna, nggak mudah, capek juga jenuh. Yang mana 2 tahun bahas PP dan sudah membuahkan hasil yang masuk ikut saya dari tahun 2023 ini, yang sanggup tinggal cuannya saja. Saya rasa PP akan menjadi besar dan kita tunggu saja, sabar, karena ada berapa tadi 7, berapa triliun USDT yang sudah masuk ke Binance siap menghajar kripto. Oke, mungkin itu aja Mas Bro. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentunya Mas Bro manusia biasa seperti kalian, nggak sempurna. Yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Tetap saya ingatkan, dalam dunia kripto hati-hati, berisiko tinggi dan semua ditanggung masing-masing ya. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.